pemerintahan era baru ini khususnya Pak Eka Putra, karena terakhir kali KNPI ini mendapatkan hibah langsung itu di zamannya Pak Sodik. Itu udah 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Di zaman era baru inilah, atau di zaman Bapak Eka Putra ini, KNPI mendapatkan dana hibah secara langsung lagi. Biasanya itu hanya berupa tumpangan program di Kirinasa, tapi ini tidak. Di pemerintahan Pak Eka Putra pada saat ini langsung dihibahkan kepada KNPI untuk bisa memanage lah anggaran hibah itu. Jadi kami melihat secara langsung, secara nyata bahwa di pemerintahan era baru ini, di zaman bupatinya Bapak Eka Putra, KNPI merasa diberikan ruang lagi untuk bergerak sesuai dengan apa yang kita mau. Biasanya kan kalau berbicara tumpangan program dinas, terkadang mohon maaf tidak diikutsertakan dalam penyusunan. Kita hanya menerima apa yang telah jadi. Tentu itu kebanyakan hanya sebagai pelaksana saja. Tapi ketika sudah dihibahkan, kita bisa mengelola. Dan tentu itu menjadi sebuah apresiasi dari kami kepada pemerintahan era baru, terkhususnya Bapak Bupati Eka Putra, atas kepercayaannya kembali memberikan dana hibah itu langsung kepada KNPI. Dan alhamdulillahnya di tahun depan insya Allah mungkin dana hibahnya juga akan cair lagi dengan nominal yang lebih banyak daripada yang kami terima tahun lalu. Jadi itu salah satu bentuk dukungan nyata yang kami lihat dari pemerintahan yang ada pada saat sekarang ini. Ini pertanyaan dua terakhir nih, dua terakhir itu yang pertama ini, dari sebanyak begitu perhatian dari Bapak Eka Putra kepada unsur pemuda dari mulai kegiatan KNPI, dari mulai dibukanya lapangan Cinomato itu untuk tempat kreativitasnya anak muda, sekaligus dengan satu negara, satu event yang mana penggiat-penggiat kegiatan di negara-negara itu adalah juga anak muda. Apa yang menjadi daya tarik Eka Putra selain dari itu, menurut Abang apa? Oh gini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Temu Tamu. Nah, pada hari ini kita kehadiran seorang tokoh muda Kabupaten Tanah Datar yang sekarang menjabat selaku Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia, yaitu KNPI. Yang di podcast sebelumnya di studio saya yang lama, saya sudah mengundang juga Ketua KNPI di waktu itu, Bang Hebi. Nah, sekarang yang hadir bersama kita yaitu Abang Bayu, yang dikenal dengan Bayu Gasking. Nah, selamat malam Bang. Selamat malam Bung Raffi. Gimana kabar Abang hari ini nih Bang? Alhamdulillah baik. Bung Raffi apa kabar? Oke, alhamdulillah juga baik. Nah Bang, kita mau bicara tentang kepemudaan nih sekarang. Nah, pemuda di Kabupaten Datar, nah khususnya untuk 2024 ini, pemuda diberikan sebuah momentum memilih pemimpin baru di Kabupaten Datar. Nah, kita 27 November nanti akan memilih bupati dan wakil bupati. Yang mana sekarang ini hadir dua pasang calon, yaitu Bapak Eka Putra bersama Ahmad Fadli, dan Bapak Richie Aprian dan Doni Garson. Ini kemarin sudah ambil nomor urut. Pak Richie Aprian itu nomor urut 1 dan Pak Eka Putra itu nomor urut 2. Nah, melihat dari kondisi dua pasang calon ini nih Bang, menurut kacamata Abang, perpolitikan Kabupaten Datar terkait dengan dua kandidat ini seperti apa nih Bang? Oke, terima kasih Bung Raffi. Pertama kali ini kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di sini, karena sebelumnya saya juga mengikuti podcast Temu Tamu ini, yang hadir nih orang-orang luar biasa. Makanya sebuah kehormatan bagi saya untuk juga bisa berbicara di podcast ini. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pandangan khususnya bagi pemuda-pemuda di Tanah Datar. Terkait dari apa yang Bung Raffi tanyakan tadi, kontestasi pilkada di Kabupaten Tanah Datar, tentu ini menarik. Kenapa menarik? Karena baru sejarah di tahun ini calonnya hanya 2 pasang. Biasanya kan 4 pasang. Dan yang menariknya, dari 2 pasang calon ini nggak ada yang terlalu tua kalau saya lihat. Jadi ini tentu memberikan sebuah angin segar bagi kita pemuda di Kabupaten Tanah Datar, bahwa siapapun nanti yang akan terpilih, ini jiwa mudanya pasti ada. Tapi kalau boleh sedikit bercerita Bung Raffi, saya harus menyampaikan ini bahwa
ada yang saya apresiasi dari pemerintahan era baru ini, khususnya Pak Eka Putra, karena terakhir kali KNPI ini mendapatkan hibah langsung itu di zamannya Pak Sodik. Itu udah 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Di zaman era baru inilah, atau di zaman Bapak Eka Putra ini, KNPI mendapatkan dana hibah secara langsung lagi. Biasanya itu hanya berupa tumpangan program di kedinasan, tapi ini tidak. Di pemerintahan Pak Eka Putra pada saat ini langsung dihibahkan kepada KNPI untuk bisa memanage lah anggaran hibah itu. Jadi kami melihat secara langsung, secara nyata bahwa di pemerintahan era baru ini, di zaman bupatinya Bapak Eka Putra, KNPI merasa diberikan ruang lagi untuk bergerak dengan sesuai dengan apa yang kita mau. Biasanya kan kalau berbicara tumpangan program dinas, terkadang mohon maaf tidak diikutsertakan dalam penyusunan. Kita hanya menerima apa yang telah jadi. Tentu itu kebanyakan hanya sebagai pelaksana saja. Tapi ketika sudah dihibahkan, kita bisa mengelola. Dan tentu itu menjadi sebuah apresiasi dari kami kepada pemerintahan era baru, terkhususnya Bapak Bupati Eka Putra, atas kepercayaannya kembali memberikan dana hibah itu langsung kepada KNPI. Dan alhamdulillahnya di tahun depan insya Allah mungkin dana hibahnya juga akan cair lagi dengan nominal yang lebih banyak daripada yang kami terima tahun lalu. Jadi itu salah satu bentuk dukungan nyata yang kami lihat dari pemerintahan yang ada pada saat sekarang ini. Nah, berarti pemerintahan sekarang itu di masa kepemimpinan Pak Bupati Eka Putra, kepemudaan ini sangat dilirik atau diperhatikan lah ya, dari Bapak Bupati. Iya, luar biasanya kalau saya bercerita lagi nih, Bu Raffi izin, karena jujur di waktu kontestasi 2020 lalu saya tidak mendukung beliau. Saya berada di barisan lain yang notabene adalah lawan politik beliau. Memang di awal-awal ada sedikit kesusah untuk berkomunikasi dengan beliau, tapi setelah ada ruang waktu itu difasilitasi oleh senior juga, ternyata komunikasinya bagus. Bahkan yang sangat saya apresiasi juga, baik secara pribadi dan juga kami dari KNPI Kabupaten Tanah Datar, ketika adanya upaya untuk memecah belah KNPI, kan di pusatnya kan ada pecah-pecah. Orang itu juga mau inginkan ketumnya yang sebelah itu hadir juga. Sempat bertemu dengan Pak Bupati juga, tapi Pak Bupati tidak mau memfasilitasi. Bahkan di pelantikan kami yang waktu itu juga difasilitasi oleh beliau di Indojulito, beliau dengan tegas mengatakan bahwa di Tanah Datar itu tidak ada perpecahan KNPI. Bahwa KNPI yang diakui adalah KNPI yang berada di barisan saya ini, karena memang di garisan ke atasnya yang memiliki SK Kemenkumham cuma ini. Jadi beliau mengatakan bahwa tegak lurus dengan itu dan tidak ada yang namanya KNPI itu pecah di Kabupaten Tanah Datar. Tentu itu sebuah dukungan yang nyata bagi kami untuk menjaga agar KNPI ini bisa tetap berproses dengan normal untuk kedepannya tanpa adanya isu-isu perpecahan. Nah, selain dari KNPI sendiri nih Bang, menurut kacamata Abang, yang telah dilakukan oleh pemerintahan sekarang yang mana dipimpin oleh Pak Eka Putra, terhadap generasi muda ini seperti apa nih Bang? Apakah ada perubahan-perubahan seperti ada event-event yang emang dikelola oleh pemuda atau seperti apa? Menurut Abang gimana nih? Ya luar biasa sebenarnya. Saya juga kan organisasinya bukan di KNPI juga. Saya juga sebagai ketua cabur di KONI juga. Bagian cabur saya di bagian dari KONI juga. Cabur e-sport yang kita semuanya tahu nggak ada anak muda sekarang yang nggak main handphone. Jadi saya cabur e-sport, saya ketuanya. Kita pernah melaksanakan kegiatan Bupati Cup dan waktu itu beliau memfasilitasi secara penuh. Itu yang saya selalu salut kepada beliau ketika memang kegiatan-kegiatan ini dirasa bermanfaat bagi anak muda, beliau pasti hadir. Dan setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anak muda, beliau pasti hadir. Itu secara tidak langsung memberikan semangat juga kepada kami untuk tetap berkreativitas untuk kedepannya. Dan juga saya lihat setiap malam minggu kan sekarang lapangan Cindomatu itu kan juga aktif juga. Kegiatan-kegiatan pertunjukan seni, sanggar bergantian main, ada yang bandnya juga ada, seni budayanya juga ada, dan tradisionalnya pun juga ada. Itu kan sebagai sebuah ruang yang beliau berikan juga. Tinggal bagaimana ini untuk dikemas lebih baik ke depannya agar bisa lebih bermanfaat lah event yang setiap malam minggu ini kan. Kalau Bung Raffi juga warga Batu Sangkar, malam minggu itu pasti ramai. Berapa geliat ekonomi yang muncul, dan juga dengan
program beliau satu nagari satu event ini saya pikir juga memberikan sebuah efek positif juga bagi anak muda, karena dalam setiap penyelenggaraan satu event satu nagari itu pasti anak muda yang banyak ditonjolkan. Jadi memang kami melihat secara nyata bahwa keberpihakan beliau itu kepada anak muda sangat tinggi sekali, dan mungkin karena beliau juga masih muda ya. Jadi memang kami merasa ya aman, nyaman, dan komunikasi itu sangat gampang sekali. Beliau sangat semangat dan mendukung kami. Oke Bang, ini pertanyaan dua terakhir nih Bang. Dua terakhir itu yang pertama ini, dari sebanyak begitu perhatian dari Bapak Eka Putra kepada unsur pemuda ya, dari mulai kegiatan KNPI, dari mulai dibukanya lapangan Cinumato itu untuk tempat kreativitasnya anak muda, sekaligus dengan satu negara satu event yang mana penggiat-penggiat kegiatan di negara-negara itu adalah juga anak muda. Apa yang menjadi daya tarik Eka Putra selain dari itu, menurut Abang apa? Oh gini, Bu Raffi, ini bagi saya adalah orang yang agak mengedepankan logika politik yang realistis saja. Dulu kenapa saya tidak mendukung beliau? Karena saya melihat calon yang saya dukung itu adalah partai yang mungkin berkuasa pada waktu di pusat. Walaupun bukan pemenang, tapi partai yang saya dukung waktu itu adalah memiliki jaringan yang sangat kuat di nasional. Dan kita melihat kalau kita bisa berbicara secara realistis, apa yang terjadi di Sumatera Barat, lah kita berbicara secara umum, ada istilah mungkin keterlambatan kita jika dibandingkan oleh daerah-daerah lain, karena ada aspek politisnya juga. Karena mungkin selama ini dianggap Sumatera Barat ini tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Sekarang kita lihat posisi Bapak Eka Putra. Pertama, saya salut pemerintahan era baru ini yang dikomandoi oleh beliau, Bapak Eka Putra, di awal-awal dihantam COVID. Kalau ada yang mengatakan COVID itu dijadikan sebuah alasan, bagi saya memang COVID itu adalah sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Bahkan kita bisa melihat berapa anggaran yang direfocusing untuk penanggulangan itu, yang mungkin harusnya bisa digunakan untuk pembangunan A, B, C, tapi digunakan untuk COVID-19. Tanah Datar berhasil survive waktu itu. Dan di tengah hambatan-hambatan itu, Bapak Eka Putra ini kan bisa kita lihat nyata kalau berbagai macam penghargaan yang diterima oleh beliau, baik dari tingkat provinsi bahkan sampai ke nasional. Dan tentu itu juga memberikan efek yang positif kan. Maksudnya dapat penghargaan itu kan juga ada sesuatu imbalan atau hadiah reward bagi kabupaten yang dibawa, berupa uang yang itu kan sudah mulai digunakan oleh beliau untuk pembangunan infrastruktur yang bisa didanai oleh APBD kabupaten. Dan saya melihat sekarang kondisinya Demokrat dan Gerindra sebagai dua partai yang mendukung beliau ditambah dengan partai-partai yang lainnya, itu adalah partai yang memang berjuang dengan Bapak Prabowo pada waktu Pilpres dulu kan. Dan sekarang Pak Prabowo menang. Demokrat aja yang baru bergabung berjuang di akhir dapat jatah menteri kan. Apalagi sekarang tentu ruang mainnya juga akan lebih besar. Apalagi Gerindra nih. Kalau Gerindra tentu Bu Raffi yang akan lebih tahu, sebagai partai pemenang nih, partai penguasa tentu akan mendapatkan porsi yang lebih banyak secara aspek kalau bisa kita berbicara kue pembangunan, pasti Gerindra yang salah satu yang akan mendominasi nantinya. Kita berharap tentunya nanti bahwa seperti apa yang saya ikuti di tamu sebelumnya mengatakan bahwa APBD ini mungkin 70% atau mungkin bahkan lebih udah habis oleh gaji. 78%. 78% habis belanja operasional pegawai dan segala macamnya. Apakah yakin kita dengan kekuatan APBD kita itu bisa membangun daerah Tanah Datar yang luasnya segitu besar ini? Tentu ini butuh suntikan, dan alhamdulillah saya lihat kenapa saya yakin ketika memang nantinya 5 tahun ini bisa jadi lebih baik lagi. Kita punya anggota DPRD yang mungkin secara provinsi, secara kuantitasnya berkurang. Tapi saya lihat kualitas yang 3 orang ini luar biasa ini. Pertama, kita lihat dari Bapak Zulfi Dharma. Beliau orang yang sangat kenyang pengalaman lah. Baik dalam eksekutif dan legislatif, beliau kenyang pengalaman. Tentu saya yakini bahwa
tidak hanya pokir yang bisa dimainkan oleh beliau, nantinya pasti ada celah-celah. Karena beliau kan pernah juga di eksekutif, tentu mengetahui lah hal-hal apa yang nanti bisa dimaksimalkan untuk Tanah Datar. Yang kedua ada Angkoroni. Angkoroni ini atau ini kemarin ketua DPRD, tentu ini sudah makanan beliau sehari-hari lah terkait dengan bagaimana memprioritaskan Tanah Datar ini. Yang ketiga ada Bang Jeffrey Masrul, yang ini adalah periode kedua. Kalau memang periode pertama kita anggap sebagai ajang latihan bagi beliau, harusnya sekarang ini udah semakin matang ini. Saya yakin kombinasi ini ditambah alhamdulillahnya juga Bapak Sodik terpilih di RI kan. Kita doakan beliau segera membaik agar bisa maksimal nanti bertugas. Tentu ini bisa kita harapkan sebagai penambah. Penambah. Apalagi nanti kalau kita punya bupati yang terkoneksi langsung dengan pemerintah pusat. Saya sangat optimis Tanah Datar ini akan lebih baik ketika memang kita memiliki pemimpin yang bisa berkomunikasi langsung dengan semua aspek yang saya sebutkan tadi. Dan saya yakin dan percaya Bapak Eka Putra punya itu. Karena selama ini saya lihat mungkin baru di zaman Bapak Bupati Eka Putra ini ketika setiap ada kegiatan-kegiatan daerah yang sifatnya resmi, pasti mantan-mantan bupati itu diundang. Itu kan menunjukkan bahwa beliau ingin menjaga, bahwa beliau adalah orang yang bisa menjaga komunikasi, bahwa beliau adalah orang yang bisa mencairkan segala sesuatu hal yang sifatnya yang berhubungan dengan dunia politik. Makanya saya yakin beliau adalah orang yang tepat untuk ini. Dan ketika memang masyarakat mempercayai untuk kepada Bapak Eka Putra melanjutkan pengabdiannya, insya Allah 5 tahun ke depan ini Tanah Datar saya yakin akan banyak kemajuan dari berbagai bidang apapun. Terakhir Bang, terakhir. Untuk himbauan kepada seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Tanah Datar, semua yang Abang ceritakan tadi itu adalah yang terbaik untuk Kabupaten Tanah Datar. Dan arah opini Abang itu jelas kepada Bapak Eka Putra. Saya jelaskan. Nah, apa nih himbauan dari Abang selaku Ketua KNPI kepada seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang telah mereka rasakan sekarang itu adalah buah dari pemikiran dan program-program dari Bapak Eka Putra. Himbauan dari Abang selaku KNPI untuk 5 tahun ke depan seperti apa nih Bang? Ini kalau himbauan dari atas nama KNPI itu tidak bisa himbauan secara politik. Tadi kan secara pribadi saya jelaskan dan saya memang tegaskan secara pribadi saya mendukung Bapak Eka Putra dan Ahmad Fahli untuk melanjutkan. Secara sebagai Ketua KNPI, saya menghimbau kepada seluruh anak muda di Kabupaten Tanah Datar, tentunya untuk yang paling pertama itu hadir di tanggal 27 November nanti, karena sebagaimana kita ketahui dari data pemilih, ternyata milenial ini yang paling besar. Tentu kita harapkan mereka hadir agar tingkat partisipasi itu naik. Yang kedua, kita menghimbau agar anak muda ini tidak antipati terhadap hal politik ini kan. Itu yang agak susah sekarang Bung Raffi. Saya lihat bahwa ketika contohnya saya berbicara politik dengan anak muda, pasti banyak yang mungkin tidak menarik bagi mereka. Saya pikir bahwa ini hal yang harus dihimbau juga agar anak muda ini tidak antipati kepada politik. Dan juga yang ketiga, saya juga menghimbau anak muda ini untuk bijak juga bermedia sosial, karena dalam artian kita kan melihat nih dalam proses kontestasi ini kan banyak informasi-informasi yang beredar di media sosial. Saya harapkan anak muda pertama jangan gampang terpengaruh oleh hal-hal yang belum tentu kebenarannya atau hoax. Yang kedua, jangan ikut-ikut juga untuk menyebarkan hal-hal yang kita juga belum tentu kebenarannya. Jadi saya harapkan anak muda yang ada di Kabupaten Tanah Datar, mari melalui momen ini saya mengajak dan mengimbau untuk kepada semuanya, mari kita ikut sama-sama mensukseskan kontestasi Pilkada 2024 khususnya di Kabupaten Tanah Datar ini dan juga Pilgub nantinya. Pilihlah pemimpin yang betul-betul sudah kita rasakan manfaatnya, dan jangan ikut dalam hal-hal yang bisa merugikan kita sebagai anak muda. Contoh, ketika ikut dalam hal-hal yang terlibat black campaign di media sosial, itu saya harapkan pemuda Tanah Datar tidak seperti itu. Dan kita yakin dan percaya Tanah Datar ini adalah kabupaten yang kata orang luar, tentu budayanya kuat di sini, ada di Sedekonnya. Mari kita lihatkan bahwa kita anak muda yang beradab, dan tentunya mari sama-sama kita sukseskan kontestasi Pilkada
2024 khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Oke. Terima kasih Bang sudah hadir di podcast Temu Tamu. Semoga apa yang Abang bilang tadi dapat menjadi wawasan dan informasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar, khususnya para pemuda dan pemudi Kabupaten Tanah Datar untuk dapat memilih dan menilai pada tanggal 27 November nanti untuk menentukan pilihan kepada siapa dan untuk apa dan bagaimanakah daerah kita 5 tahun ke depan. Nah, kebetulan posisi Bang Bayu tadi bertepatan juga dengan sebelahnya, yaitu pemuda. Iya. Pas beliau berbicara dengan pemuda. Siap. Terima kasih Bang Bayu sekali lagi atas kehadirannya. Akhir kata, sampai jumpa di temu-temu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.